Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik bersama Ustadzah Duta, dan yang akan kita pelajari yaitu buku tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan mempelajari 3 macam, yaitu mengenal kosakata dan jenis kegiatan olahraga. Yang kedua, kita akan belajar mengenal peraturan bermain dan peraturan olahraga kasti. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar penjumlahan bilangan cacah 1 hingga 10. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Doa menuntut ilmu dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Nah, adik-adik, sekarang kita buka yuk bukunya halaman 21. Nah, dalam buku halaman 21, kita akan melihat Beni, Udin, dan Edo sedang melakukan kegiatan olahraga. Kira-kira kegiatan olahraga apa ya yang harus memakai pemukul seperti ini? Nah, jika adik-adik belum tahu, ini dinamakan olahraga kasti. Yuk kita simak cerita berikut ini. Dengarkan Ustadzah ya. Waktu istirahat tiba. Anak-anak kelas 1 bermain kasti. Bermain kasti menyenangkan. Bermain kasti juga menyehatkan. Nah, dalam cerita ini mereka anak-anak kelas 1 sedang bermain kasti. Ternyata di dalam cerita tersebut bermain kasti itu menyenangkan juga menyehatkan. Nah, buka yuk buku halaman 22. Nah, pada buku halaman 22, anak-anak atau adik-adik akan mengenal berbagai macam jenis kegiatan olahraga. Mari kita simak gambar nomor 1 ini ya. Nah, ikuti Ustadzah. Bersepeda. Bersepeda. Sepak bola. Sepak bola. Berlari. Berlari. Kasti. Kasti. Renang. Renang. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Nah, dari gambar yang ada pada buku halaman 22, adik-adik sudah tahu kan jenis-jenis olahraga itu ternyata banyak? Nah, tahukah adik-adik jenis-jenis olahraga lainnya selain pada gambar 22? Nah, nanti disebutkan ya. Kemudian kita buka lagi bukunya halaman 23. Nah, pada lembar terpisah, mari kita bersama-sama mengerjakan buku halaman 23. Nah, yang pertama, adik-adik diminta melengkapi kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar.
Nah, adik-adik bisa menggunakan kata-kata yang tepat dari dalam kotak. Nah, ini adalah jawaban yang harus diisikan ke garis-garis merah di dalam buku ini. Kita coba ya, berlatih bersama. Benny menendang ke gawang. Benny menendang titik-titik ke gawang. Kita lihat gambarnya. Kira-kira Benny menendang apa ya di sini? Nah, kita cari jawabannya dalam kotak ini. Lalu, jika sudah ketemu, kita salin yang di dalam kotak ini ke garis warna merah. Yang kedua, Siti titik-titik di taman. Siti titik-titik di taman. Nah, kita lihat gambarnya. Kira-kira Siti sedang apa ya ini? Menggunakan apa ini? Nah, mari kita lihat jawabannya yang sesuai dengan gambar dan kita letak di garis merah di sini. Kemudian yang ketiga, Lani titik-titik lebih cepat daripada kawannya. Lani titik-titik lebih cepat daripada kawannya. Nah, kita lihat gambarnya. Oh, ternyata Lani itu paling cepat ya. Tapi paling cepat apa yang dilakukan? Nah, ini dilihat. Terus, saat kita melihat kegiatan dalam gambar, kita cocokkan lagi yang sesuai dengan kata di dalam kotak ini. Kira-kira Lani tadi sedang apa? Apakah berlari, apa berenang, bola, kasti, atau bersepeda? Kemudian yang keempat, Edo bermain titik-titik bersama teman-temannya. Edo bermain titik-titik bersama temannya. Nah, gambarnya ada Edo sedang memegang pemukul. Tadi di halaman 21 kita sudah tahu apa sih nama olahraga yang menggunakan pemukul bola seperti ini? Nah, kita cocokkan ya. Apakah berlari? Apakah berenang? Bola? Kasti? Atau bersepeda yang dilakukan Edo? Yang kelima, Dayu belajar titik-titik di kolam dangkal. Dayu belajar titik-titik di kolam dangkal. Kira-kira Dayu sedang apa ya ini ya? Kita lihat pada pilihannya, apakah Dayu sedang berlari atau sedang berenang, bola, kasti, atau bersepeda. Selamat mengerjakan ya. Nah, setelah selesai, kita beralih yuk ke halaman 24. Nah, di halaman 24, adik-adik diminta untuk menceritakan apa yang adik-adik ketahui tentang gambar-gambar di bawah ini. Ada bola, ceritakan pengalamanmu melalui suara saja. Berceritalah kepada orang tuamu. Nah, untuk halaman ini tidak perlu dikirimkan ke ustadzah ya. Nah, hanya cukup bercerita di rumah saja. Nah, terus kemudian ada gambar raket. Raket ini digunakan saat kita bermain atau berolahraga bulu tangkis. Kemudian yang ketiga ada gambar sepeda. Ceritakan pengalamanmu ya.
Yuk kita buka halaman 25. Nah, pada halaman 25, adik-adik akan disuguhkan sebuah cerita. Dengarkan Ustazah ya, cerita di bawah ini. Nah, simak bukumu saat Ustazah menceritakan apa yang ada pada buku. Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Benny datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Benny memastikan dirinya aman selama permainan. Benny memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, di sini diceritakan bahwa Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti dan mereka sedang melakukan persiapan. Mereka setelah mempersiapkan permainan, Benny dan temannya memastikan bahwa mereka menggunakan pelindung lutut dan pelindung siku. Ini termasuk salah satu aturan dalam berolahraga kasti ya, menggunakan pelindung lutut dan pelindung siku. Kemudian mereka kan bermain dengan gembira. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka bermain dengan gembira dan berjalan lancar? Nah, ternyata mereka bisa bermain dengan gembira dan permainan berjalan lancar karena semua anak bermain dengan jujur, tidak ada yang curang, dan semua anak mematuhi peraturan permainan. Nah, adik-adik, di sini kita akan mengenal bahwa jika adik-adik mentaati peraturan, maka semua kegiatan akan berjalan lancar. Tidak ada yang menangis, tidak ada yang marah, dan tidak ada yang berkelahi. Oleh sebab itu, saat kita bermain atau melakukan suatu olahraga dan berkegiatan apapun, kita sebaiknya mentaati peraturan dan selalu berlaku jujur. Nah, untuk selanjutnya, kita jawab yuk bersama-sama. Apa yang akan dilakukan Benny pada cerita tersebut? Tentu sesuai gambar ya. Benny akan melakukan kegiatan bermain kasti. Nah, apa saja yang akan Benny lakukan sebelum bermain? Nah, Benny sebelum bermain mereka melakukan persiapan dan memastikan dirinya aman selama permainan. Yang ketiga, bagaimana sikap Benny dan kawan-kawan saat bermain? Sikap Benny dan kawan-kawan yaitu bersikap jujur dan mematuhi aturan permainan. Oke, selanjutnya kita akan belajar buku halaman 26. Nah, pada buku halaman 26, adik-adik kita simak aja yuk, tapi tidak usah dikirimkan. Kita hanya belajar saja. Yuk. Kamu akan bermain dengan kawan-kawan. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan sebelumnya? Nah, sebelum bermain, apa sih yang harus kita lakukan?
banyak ya, bisa berpamitan kepada orang tua, bisa mempersiapkan permainan, dan juga bisa membuat peraturan yang harus disepakati bersama. Kemudian, apa saja yang harus kamu lakukan saat bermain? Tentu banyak ya adik-adik ya. Yang dapat kita lakukan saat bermain itu seperti tidak boleh berkelahi, kemudian harus jujur, terus kita mentaati peraturan, kemudian saling berbagi. Jadi mainan itu harus saling berbagi ya, atau bergantian. Jika misalnya ada satu mainan tapi masih dipegang temannya, kita tidak boleh merebutnya. Jadi kita harus saling berbagi. Nah, ada lagi? Banyak ya, nanti adik-adik bisa menyebutkan sendiri. Terus, apa yang tidak boleh kamu lakukan saat bermain? Nah, saat bermain kita yang pertama tidak boleh bermain curang. Nah, selanjutnya kita tidak boleh mudah marah, tidak boleh berkelahi, tidak boleh melanggar peraturan, dan kita juga tidak boleh namanya apa ya? Nanti adik-adik tambahkan sendiri ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan di halaman 27. Nah, pada halaman ini, ayo yuk kita amati yuk. Pada gambar ini, mereka sedang bermain apa ya? Ayo, tadi kita sudah tahu bahwa kalau permainan yang menggunakan pemukul seperti ini dan bola, nah itu dinamakan permainan kasti. Nah, Ustazah bacakan ya. Udin dan teman-teman bermain kasti dengan gembira. Kasti adalah permainan berkelompok. Banyak pemain dalam satu kelompok. Ada 12 orang. Nah, yang kita ketahui bahwa di sini kasti itu merupakan permainan berkelompok. Nah, permainan kasti itu terdiri dari 2 kelompok kan. Nah, setiap satu kelompok terdiri dari 12 orang. Nah, di sini kita ketahui ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama memakai baju kuning bercelana biru. Dan kelompok yang kedua memakai baju orange hijau dan celana hijau. Jadi, yang memakai baju kuning ya temannya yang memakai baju kuning semua. Kemudian yang memakai baju orange itu juga temannya yang memakai baju orange, satu kelompok. Nah, di sini memang tidak terlihat banyak orang, tapi ini hanya diambil sebagian gambar. Jadi, di gambar ini tidak memuat banyaknya 12 orang, hanya sebagian saja. Nah, kita lanjut yuk di halaman 28. Di sini kita akan belajar berhitung. Nah, ayo mengingat kembali bilangan 5 sampai 10. Perhatikan jumlah benda pada gambar ini. Tulis bilangan yang tepat. Nah, gambar yang pertama, adik-adik bisa melihat kan? Ini ada berapa anak? Nah, jika sudah dihitung, tulis jawabanmu di kotak ini. Di sini juga ada berapa anak dalam gambar ini? Tulis jawabannya di sini. Nah, ini yang berbaris ini dan akan melakukan senam ini berapa anak? Tulis jawaban di sini. Berapa bola kasti yang ada dalam gambar? Berapa tongkat kasti yang ada di dalam gambar?
Tulis jawabannya pada kotak masing-masing. Kita lanjut yuk, halaman 29. Nah, pada halaman ini kita akan menghitung berdasarkan perbedaan warna. Ini ada regu yang terdiri dari 1 di gambar ini. Di sini juga ada regu lain yang terdiri dari 4. Berarti 1 ditambah 4 sama dengan isikan jawabanmu di titik-titik di sini ya, dalam kotak ini ya. Kemudian selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Terus kemudian ada lelaki yang berbaju putih, ada 2. Berarti 5 ditambah 2, titik-titik. Tulis jawabannya di sini. Ini juga sama. Dilanjutkan ya, sampai halaman 30. Nah, sekian belajar bersama Ustazah Duta. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya dan waktunya untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri yuk. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang selamat mengerjakan. Jangan lupa setelah mengerjakan, bereskan kembali bukumu dan juga peralatan menulismu. Dan bantulah orang tua di rumah ya. Sekian dari Ustazah Duta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.